Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sebuah soal. Ya, di sini ada sebuah soal di mana ada 3 buah lingkaran yang dia bersinggungan. Ya. Jadi di sini ada lingkaran besar, lingkaran sedang, dan lingkaran kecil. Nah, di sini diketahui untuk jari-jari lingkaran besarnya adalah 36, ya, lalu lingkaran sedangnya adalah 9, dan lingkaran kecilnya nggak tahu. Nah, di sini ditanyakan luas dari lingkaran kecil, ya. Jadi luas lingkaran kecil berapa, ya. Nah, bagaimana cara menentukan luas lingkaran kecilnya? Untuk menentukan luas lingkaran kecil di sini yang pertama kita lihat di sini adalah adanya hubungan antara lingkaran besar dan lingkaran sedang dulu. Di sini. Di sini ada garis singgung yang terbentuk. Ya. Misalnya di sini ada titik, kita misalkan titik A dan titik B. Nah, di mana AB ini merupakan garis singgung lingkaran yang besar dan lingkaran yang sedang. Nah, misalkan juga kita untuk pusat lingkaran besar ini kita misalkan dengan O, lalu lingkaran sedang ini dengan P, dan lingkaran kecil ini dengan Q. Nah, setelah itu kita tentukan dulu panjang garis singgungnya atau panjang AB-nya. Ya, panjang AB-nya itu sudah kalian pelajari ya. AB-nya itu di sini AB kuadrat dia sama dengan OP atau penjumlahan jari-jarinya atau jarak dari antar jari-jarinya ya. P kuadrat dikurangi oleh jari-jari oleh penjumlahan jari-jari lingkaran besar. Oke, kita misal dulu lah. Ini R1 ya, lingkaran besar R1, jari-jari lingkaran kecil sedangnya R2, lalu jari-jari lingkaran yang kecilnya R3 gitu. Nah, maka untuk garis singgungnya ini OP kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran yang besar dikurangi oleh jari-jari lingkaran yang kecil, berarti yang sedang ya, R2, karena di sini hubungan garis singgungnya yang besar dengan yang sedang dikuadratkan. Nah, maka panjang garis singgungnya bisa kita tentukan dengan OP-nya ini kan 45 ya. 45 ini penjumlahan dari 36 ditambah 9. 45 kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran yang besarnya 36 dikurangi oleh 9. Maka AB kuadrat ini bisa kita dapatkan dengan mengurangi 45 kuadrat dikurangi oleh 27 kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, 45 kuadrat tinggal kita hitung. 45 kuadrat itu adalah 2025. 2025 dikurangi oleh 27 kuadrat. 729. Nah, berapa? Hasilnya adalah 1296. Maka AB kuadrat ini 1296 atau AB-nya adalah akar dari 1296. Yang kata lain AB-nya adalah 36. Nah, kalau di sini agak gede ya, angkanya agak gede, sebenarnya kita bisa untuk menentukan panjang garis singgung ini supaya tidak terlalu susah. Kita bisa menggunakan perbandingan ya. Jadi maksudnya perbandingan itu kita perkecil dulu ukuran si jari-jari lingkarannya. Karena 36 dan 9 ini sama-sama bisa dibagi 3, jadi kita kecilkan dulu. Jadi yang 36-nya kita jadikan 12 dan 9-nya kita jadikan 3. Nanti
di terakhir di hasilnya baru kita kalikan lagi 3 gitu ya. Jadi kalau seperti itu kita dapatkan AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi oleh R1 min R2 kuadrat kan. OP nya ini bukan jadi 45 tapi 12 tambah 3 jadi 15 ya, 15 kuadrat kurangi oleh R1 nya itu yang hasilnya 36 jadi 12 dikurangi R2 nya hasilnya 9 jadi 3 kuadrat kan, jadi 225 ya, 15 kuadrat itu kan 225 dikurangi oleh 12 kali 3 9 kuadrat. 9 kuadrat itu adalah 81. Jadi AB kuadratnya itu kita dapatkan 144. Maka AB nya adalah akar dari 144 atau AB nya kita dapatkan 12. Tapi hati-hati, 12 ini adalah setelah kita gunakan rasio ini nih, kita bagi 3. Nah, setelah dapatkan 12, kita kembalikan ke bentuk asal lagi. Maka AB yang sebenarnya bukan 12, tapi kita kalikan 3. Gitu. Maka AB yang ini adalah 36 gitu. Tapi ini lebih mudah nanti di perhitungan. Ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah kita dapatkan 36, ya, AB-nya, baru kita masuk ke perhitungan di lingkaran kecilnya, ya. Oke. Di sini AB tadi ya. Ini A, ini B. Ini 36. Ini 9. Ini O, P, ini pusatnya Q. Ini R1, R2, ini R3. Nah, AB-nya 36 nih. Dapatkan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita bisa gunakan garis bantu nih. Dari titik pusat lingkaran besar ini kita tarik garis. Ya. Tegak lurus ke ini apa? Garis singgungnya. Tegak lurus ya. Nah, lalu kita hubungkan antar titik pusatnya. Ya, titik pusat yang di lingkaran besar ini kita hubungkan dengan titik pusat yang di lingkaran kecil. Nah, ini ada garis yang kita hubungkan juga ke pusat lingkaran kecil ini. Nah, di sini kan ada titik temunya di sini misalkan ada A, B, misalkan ini C. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari titik C ini ke pusat lingkaran yang kecil atau dengan kata lain dia CQ. Ya. Karena di sini segitiga OAB ya, segitiga yang besar ini siku-siku, maka OCQ pun dia pasti siku-siku. Sehingga kita bisa gunakan teorema Pitagoras ya. Maka kita dapatkan untuk CQ ya. CQ kuadrat itu sama dengan OQ kuadrat dikurangi oleh OC kuadrat ya. Jadi OQ atau CQ yang alas ini ya, dia sama dengan, terus saya ganti warna deh dulu ya. Nih. Ini ya. Ini ke sini. Jadi CQ itu adalah OQ kuadrat dikurangi oleh OC kuadrat. Nah, OQ sendiri kelihatan, kuning itu nggak kelihatan, kuning nggak
kelihatan pakai biru dulu. Nah, oki itu kita bisa lihat di sini. Dia kan oki itu adalah R1 ditambah ya R1 di sini. Di sini ditambah dengan R yang kecil ya, atau R3. Jadi oki itu adalah R1 ditambah dengan R3. Kita kuadratkan. Nah, sementara OC itu kan OA dikurangi oleh AC, di mana OA-nya itu adalah R yang besar ya, atau R1 dikurangi oleh AC, di mana AC-nya itu sejajar dia ya. AC itu ini nih, dia sama dengan jarak jari-jari lingkaran kecil atau R3. Kita kuadratkan juga. Nah, R1-nya udah ada ya, 36. Kalau 6 ditambah R3 dikuadratkan dikurangi oleh R1-nya itulah 36 dikurangi R3 dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan di sini 36 dikuadratkan apa hasilnya? 1000 tadi ya, 296. 1296 ditambah 2 kali R3 kali 36, jadi 72 R3. Lalu R3-nya kita kuadratkan lagi plus R3 kuadrat dikurangi oleh ini 36 min R3 dikuadratkan jadi 1296 dikurangi oleh 72 R3 ditambah R3 kuadrat. Nah, kalau bingung cara mengkuadratkannya, kamu boleh ini aja 36 plus R3 kuadrat, misalnya ini kamu bikin jadi 36 ditambah R3 dikalikan 36 ditambah R3 gitu. 36 kali 36, 36 kali R3, R3 kali 36, R3 kali R3 gitu ya. Nah, dan untuk yang pengurangan pun gitu aja, mirip-mirip ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1296 di sini positif, di sini negatif. Ini kan dikalikan ya, berubah tanda. Nah, ini jadi negatif, jadi kita bisa coret nih. Lalu di sini R3 kuadrat, di sini negatif R3 kuadrat karena sudah dikalikan, kita bisa juga coret. Di sini 72 R3, di sini negatif tapi kan kalikan negatif jadi positif, sehingga 72 tambah 72. Jadi kita dapatkan 144 R3 gitu. Nah, CQ-nya itu C kuadrat kita dapatkan 144 R3. Nah, maka CQ ya, CQ-nya itu kita dapatkan akar dari 144 R3. Atau dengan kata lain, CQ-nya adalah 12 akar R3. Nah, kita dapatkan bentuk pertama ya. Ini yang pertama. Nah, setelah itu kita lihat hubungan dari lingkaran yang sedang dengan lingkaran yang kecil ya. Di sini kita bisa lihat lagi di sini ya, nah sini gitu. Nah, kita bisa tarik di sini garis dari P ke titik B. Nah, caranya mirip-mirip itu juga tadi yang awal ya. Misalnya ini ada titik, karena C udah ada, ini di D ya, misalnya D. Jadi kita nanti nyari kalau tadi nyari CQ, sekarang nyari DQ ya. Nah, kita cari DQ. DQ itu Q kuadrat, caranya sama, kita gunakan Pitagoras ya. DQ itu kita dapatkan dari PQ ya. PQ itu jarak dari titik pusat lingkaran sedang ke lingkaran kecil, Q kuadrat dikurangi oleh PD ya, oleh PD kuadrat, di mana PQ-nya itu adalah
jari-jari lingkaran besar, jari-jari lingkaran sedang ditambah jari-jari lingkaran kecil ini ya. Dari sini ke sini ditambah ke sini. Ya, jadi ini boleh dituliskan sebagai R2 ditambah R3 ya, si PQ itu dikuadratkan dikurangi oleh PD. Nah, PD itu adalah jari-jari lingkaran yang sedang atau R2 dikurangi oleh DB. DB itu, nah ini DB ya, DB itu kan dia sama dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, gitu, kuadratkan. Nah, kita bisa ketahui bahwa jari-jari lingkaran keduanya itu adalah 9 ya. 9 itu 9 ditambah R3 kuadratkan dikurangi oleh 9 dikurangi R3 dikuadratkan. Kita dapatkan 81 plus 18 R3 ditambah R3 kuadrat dikurangi oleh ini 9 dikuadratkan 81 min 18 R3 ditambah R3 dikuadratkan. Nah, caranya nanti sama lagi kayak yang di atas. 81 di sini negatif, berarti kan kalikan ya, negatifnya berubah tanda, ini jadi negatif, ini positif, coret. Lalu R3 kuadrat di sini negatif R3 kuadrat, coret ya. Nah, tinggal sisa 18 sama 18 didapatkan 36 R3 ya. Nah, dq-nya itu adalah dq kuadrat maksudnya adalah 36 R3, maka dq-nya adalah akar dari 36 R3 ya. Maka dq-nya kita dapatkan 36 kita akarkan jadi 6. Jadi 6 R3 kita akarkan jadi akar R3. Nah, ini persamaan yang kedua. Gitu. Ya. Nah, dari situ kita bisa ketahui. Kan kalau kita lihat di sini ceki ditambah deki itu ini ya. Ceki ditambah deki, jadi ceki dari yang ini ke sini ditambah deki itu sama dengan AB. Nah, AB-nya udah diketahui tadi 36, maka kita bisa buat persamaan baru. Di sini diketahui bahwa AB itu adalah ceki ditambah deki. Tuh, dimana cekinya adalah 12 akar R3. Lalu deki-nya adalah 6 akar R3. Dimana AB-nya juga adalah 36 ya. 12 akar R3 ditambah 6 akar R3 karena udah sama-sama R3, maka 12-nya bisa ditambahkan 6, kita dapatkan 18 akar R3 36. Maka akar R3 18-nya kita pindahkan, maka hasilnya di sini 36 dibagi 18, asalnya kali dia jadi bagi. Ya. Atau dengan kata lain, akar R3 kita pindah ya sini ya. 36 dibagi 18 itu 2 ya. Akar R3 adalah 2. Nah, hilangkan kita akarnya, supaya hilang kita kuadratkan. Yang ruas kanan kita kuadratkan akar R3 jadi R3 saja. Sementara 2 dikuadratkan jadi 4. Maka diketahui jari-jari lingkaran kecilnya adalah 4 ya. Nah, terus gimana nanti terakhirnya? Kalau sudah diketahui jari-jari, artinya ya kita bisa ketahui luas lingkaran kecilnya ya. Nah, di sini kita lihat luas lingkaran kecil itu
Berarti kan rumusnya itu luas lingkaran kecil kan PR kuadrat ya. PR kuadrat. Karena di sini jari-jarinya R3 ya tambahin aja PR3 kuadrat. Karena P-nya atau R-nya itu 4, berarti kita gunakan yang 3,14 ya. 3,14 P-nya jari-jarinya adalah 4 kuadrat. 3,14 kita kalikan dengan 16 ya. 3,14 dikali 16. 3,14 dikali 16. Hasilnya adalah 50,24. Ya, seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Lumayan ini agak panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.